Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Satomi Bastomi hadir untuk Anda di materi TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi yang dipersembahkan oleh Radio Rasa TV. Baik, seperti biasa kita akan berbicara tentang materi yang sudah saya siapkan, dan jangan lupa apabila kesulitan atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, silakan bisa hubungi nomor HP dan WA saya di 0823 7549956. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai email atau elektronik mail atau surat elektronik. Dan zaman sekarang harus ya, kita harus punya yang namanya email atau surat elektronik. Untuk pengertian dari surat elektronik ini adalah singkatan dari electronic mail atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Kalau email dikirim ke kantor pos nggak bakal sampai, tapi kalau dikirim ada koneksi internet, entah itu melalui handphone atau melalui komputer atau melalui peralatan-peralatan lain, laptop, itu juga bisa. Intinya harus ada koneksi internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, handphone atau laptop yang memiliki akses internet. Dan pada umumnya mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau perangko. Namun pada surat elektronik tidak membutuhkan perangko, tapi yang dibutuhkan adalah koneksi internet. Kalau kita bilang biasanya harus ada datanya. Kalau nggak punya paket data ya nggak bakal sampai. Fungsi email, sebenarnya apa fungsi email? Jadi email ini sebuah alamat resmi kita di dunia maya. Kalau di rumah saya misalnya Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Melinting Lampung Timur. Tapi kalau di email ini alamatnya tidak seperti di dunia nyata ya. Alamat email itu ada nama pengguna, kemudian domain atau ISP yang kita tumpangi untuk email. Biasanya Yahoo atau Gmail ya. Misalnya kita punya email namanya bastomi@gmail.com. Nah itu alamat kita. Jadi kalau orang ngirimkan alamat ke alamat tersebut pasti akan sampai dan kita bisa membacanya. Dengan menggunakan email kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan di internet seperti tergabung di situs jejaring sosial. Jadi kalau kita pengen punya Facebook, Twitter, Instagram atau yang lainnya, kita bisa menggunakan email untuk mendaftar ya. Kemudian email ini sudah berkembang hingga sekarang memiliki fungsi yang sangat beragam. Bisa ngirim foto, bisa ngirim video, bisa chatting juga dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah dan lebih murah. Kalau zaman dulu kita nelpon dari Indonesia punya kakak, adik atau saudara di luar negeri jadi TKW atau TKI atau TKI gitu, biasanya telepon biayanya mahal ya, 1 menit aja bisa sampai puluhan ribu rupiah. Tapi dengan adanya email ini akan lebih murah dan lebih mudah. Zaman sekarang juga begitu. Jadi nggak perlu bayar mahal untuk komunikasi. Untuk informasi yang saya lansir dari kumparan.com mengenai email dan sejarahnya, jadi surat menyurat ini memang tidak hanya dapat dilakukan melalui kantor pos. Kalau zaman dulu harus beli perangko, datang ke kantor posnya, itu pun nunggunya juga lama, bisa berminggu-minggu, bisa berhari-hari ya. Tetapi zaman sekarang juga bisa lewat email. Email atau electronic mail dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat elektronik. Dikutip dari Komunikasi Bisnis, Pendekatan Praktis tulisan Sofia Rosalin dan kawan-kawan, email adalah pengiriman pesan secara elektronik antara pihak satu dan pihak lainnya dengan menggunakan internet sebagai media perantara. Penggunaan internet menyebabkan komunikasi lebih mudah karena tidak terhalang jarak dan waktu. Kita ada di Indonesia, mereka ada di luar negeri pun bisa, langsung dalam hitungan detik. Jika dahulu surat sampai ke tangan penerima paling cepat sehari setelah dikirim, kini manusia dapat berkirim pesan dalam hitungan detik. Kelebihannya adalah dengan email ini pengguna dapat mengirim teks disertai lampiran gambar, video, audio, atau file ataupun media apa aja ya. Kemudian bagaimana ceritanya sejarah email? Perkembangan email tidak lepas dari sejarah diciptakannya internet. Mereka berjalan berbarengan gitu ya, seiring sejalan. Pada tahun 1968, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan ARPANET,
jaringan yang menghubungkan banyak komputer untuk tujuan komunikasi. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal internet yang kita kenal saat ini. Jadi zaman dulu internet itu tidak terhubung seluruh dunia, tapi ada di suatu tempat atau satu ruangan. Dibuat jaringan satu ruangan dulu, terus melebar ke tempat lain, dan sampai sekarang menjadi sebuah jaringan di seluruh dunia yang dikenal dengan Interconnection Network atau internet. Dikutip dari situs Guinness World Record, seorang programmer bernama Ray Tomlinson adalah orang yang berjasa menemukan teknologi berkirim pesan antar komputer. Ia bekerja di Bolt, kemudian Branek dan juga Newman BBN Technologies, ya, perusahaan yang dikontrak Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membangun ARPANET. Komunikasi elektronik memang telah ada sebelumnya, namun hanya memungkinkan orang mengirim pesan ke pengguna lain dari komputer yang sama atau ke kotak surat bernomor di mana pesan harus dicetak terlebih dahulu. Zaman dulu hanya satu komputer, tapi ngirim pesannya ke orang yang berbeda tapi di satu komputer yang sama. Kemudian pada tahun 1972, Tomlinson memodifikasi dan menggabungkan program-program yang sudah ada untuk dikembangkan, dan perangkat lunak inovatif yang diciptakan disebut SNDMSG atau Send Message. Teknologi ini memungkinkan orang lain untuk mengirim dan menerima file di mesin yang berbeda. Jadi awalnya dulu di satu mesin, nah sekarang bisa mesin yang berbeda tapi mereka terkoneksi gitu ya, atau terhubung. Agar terjalin komunikasi, pastinya pengirim dan penerima harus memiliki alamat email, dan alamat email bersifat unik sehingga tidak dapat diduplikasi dan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman. Dan sampai sekarang pun begitu, namanya alamat email tuh nggak ada yang sama, semuanya beda. Misalnya saya namanya Bastomi nih, saya mau bikin email bastomi@gmail.com, ternyata sudah ada yang pakai, berarti saya harus pakai yang lain gitu kan. Nggak boleh pakai Bastomi lagi, tapi mungkin bisa digunakan Bastomi 3576 atau Bastomi SMA Melinting. Selama itu belum ada baru bisa dipakai atau bisa digunakan. Tomlinson merupakan sosok yang memperkenalkan ikon @ atau yang tanda A muter itu, atau dibaca di @ ya, sebagai identitas email untuk memisahkan user ID dan domain pada sebuah alamat. Misalnya kayak email saya nih, bastomi.spd@gmail.com. Jadi itu yang membedakan antara nama si pengguna sama domain penyedia jasa layanan email. Format ini juga masih digunakan hingga sekarang ya. Tadi sudah saya berikan contohnya. Dan kalau kita lihat lagi, saya ulangi lagi pengertian email. Email adalah surat elektronik yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Kelebihan email, pesan dapat terkirim dalam hitungan detik sehingga proses komunikasi berjalan lancar dan tidak terhalang oleh jarak. Pengguna juga tidak hanya dapat berkirim teks atau pesan, tetapi juga bisa mengirimkan gambar, video, file, dan lain sebagainya. Tapi biasanya dibatasi ya. Misalnya kita punya file yang besarnya 500 MB, itu nggak bisa semuanya terkirim, pasti ada batasannya. Karena kalau misalnya terkirim nanti kasihan si penerimanya itu bisa kelabakan kalau misalnya dia tidak memiliki data internet atau kecepatan internet atau fasilitas yang sama dengan kita. Untuk penemu internet, penemu email, ini adalah programmer komputer asal Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson, mengembangkan SNDMSG atau Send Message yang memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima file di mesin yang berbeda, dan inilah cikal bakal email yang digunakan saat ini. Luar biasa sejarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang ingin bertanya boleh ya bertanya melalui nomor HP dan WA saya di 0823 754 99576. Kita tambah wawasan lagi ya mengenai email lagi, karena ada beberapa hal yang harus kita tahu, belajar gitu. Kalau bisa banyak buku, banyak yang dibaca biar kita semakin paham. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa email adalah surat elektronik, suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dalam format digital melalui jaringan komputer dan juga jaringan internet. Pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop atau gadget.
seperti smartphone, tablet, dan apa saja yang terhubung dengan internet ya. Sekarang zaman sudah canggih, handphone kita sudah bisa seperti komputer. Bila zaman dulu mengirim surat menggunakan kertas dan tinta, di mana proses pengirimannya juga bisa berhari-hari, saat ini mengirim pesan via email hanya dibutuhkan waktu beberapa detik saja, langsung terkirim jeder ya. Dan saat ini mengirim pesan email merupakan salah satu cara yang paling efisien, cepat, dan murah. Nggak perlu repot-repot. Nah, bagaimana cara kerja email? Jadi email ini sebenarnya cara kerjanya cukup sederhana, sama seperti ketika kita menulis surat kepada orang. Bedanya dengan email kita bisa mengirim pesan lebih cepat dan dapat disertai dengan file tertentu atau sebagai lampiran ya. Dan ini bisa kita kirim juga ke pengguna. Nah, ini kalau dilihat di belakang saya ada proses cara kerja email. Jadi awalnya dari komputer si penerima. Mana nih? Ini ya. Dari komputer si penerima membuat email, dikirimkan ke siapa, subjeknya apa, kemudian isinya apa, kemudian email klien kita mengirim ke server ya. Dari kita kirim ke server. Nah, kemudian dari server nanti akan berhubung dengan DNS atau pusat internet. Setelah itu dikirim ke mail server penerima dan baru bisa dibaca dan baru sampai di email di komputer penerima. Itu sistemnya ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, jadi pemilik email membuka emailnya dan kemudian menulis isi pesan yang akan dikirim. Selanjutnya pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirim pesan pada alamat emailnya. Email server akan mengidentifikasi alamat tujuan benar atau salah, lalu mengirimkan pesan tersebut ke email server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. Dan terkadang sebuah email dikirim melalui beberapa email server tergantung rute yang dilaluinya ya. Kalau emailnya salah satu huruf itu juga nggak bakal sampai dan nanti akan ada pemberitahuan ya kalau emailnya tidak sampai atau alamatnya tidak ditemukan. Ketika pesan email terkirim ke alamat penerima, maka isi pesan tersebut tersimpan di email server hingga si penerima membukanya. Jadi waktu kita kirim email, orangnya nggak sedang online, itu pun langsung terkirim ke email server si penerima. Dan nanti saat penerima itu membuka emailnya, maka otomatis akan tahu ya. Saat penerima membuka pesan di kotak pos atau inbox, maka aplikasi email penerima akan menerima email baru yang ada pada email server lalu mengunduhnya ke dalam komputer si penerima dan bisa membaca dan melihatnya isinya apa gitu kan. Luar biasa ya email. Kemudian fungsi dan manfaat email. Jadi dari pengertian yang tadi sudah disampaikan bahwa fungsi dan manfaat email secara umum untuk mengirimkan pesan atau surat kepada orang lain. Lebih lanjut, ada beberapa fungsi yang lebih lengkap. Yang pertama, bisa mengirim dan menerima pesan. Itu fungsinya email atau surat elektronik ya. Kegunaan email yang paling umum adalah untuk mengirim dan menerima email dari orang lain maupun mereka dimanapun mereka berada. Pesan tersebut dapat terkirim ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Namun, tentu saja kecepatan tersebut dipengaruhi oleh kecepatan internet, baik si pengirim atau si penerima. Tapi kalau pengalaman saya, kalau cuma ngirim teks saja itu langsung terkirim ya. Yang kedua, bisa mengirim dan menerima file. Jadi dengan adanya email, kita bisa mengirim dan menerima file ya. Email juga dapat mengirimkan berbagai jenis file dokumen digital dengan ukuran tertentu, baik itu foto, video, teks, dan lain sebagainya. Biasanya saya kirimkan juga file Excel atau file Word atau file PowerPoint, asal tidak terlalu besar ya. Dan biasanya kalau kita ngirim email terus ada lampirannya, kita ditaruh di lampiran atau di attachment pada email tersebut. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya. Kemudian email ini juga bisa sebagai identitas diri. Jadi email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya ya. Kalau saya punya banyak banget email karena ada hubungannya dengan bisnis, tapi kalau untuk yang sering saya pakai, biasanya saya pakai bastomispd@gmail.com.
Dalam berbagai aspek, pengguna email bagi seseorang sudah menjadi kewajiban banget. Saya juga gitu. Email saya ini di dalamnya bisa nyimpan kotak. Jadi kotak-kotak atau kontak ya, bukan kotak. Kontak-kontak nomor yang ada di handphone saya ini saya simpan di email. Manakala saya nanti ganti handphone yang baru, saya tinggal login ke email, maka secara otomatis kontak-kontak handphone, nomor-nomor handphone dan WA yang ada di HP saya akan otomatis langsung tersinkronasi ke handphone saya yang baru. Ini salah satu fungsi dari email juga ya. Dan juga email seringkali menjadi syarat mutlak untuk proses aktivasi berbagai layanan digital, misalnya untuk aktivasi smartphone. Kalau kita beli handphone baru, kita harus mengaktifasi dengan menggunakan alamat email. Dan untuk aktivasi layanan berlangganan surat-surat dan lain sebagainya. Pokoknya email itu penting banget dah. Email untuk mendaftar di berbagai situs. Kalau kita suka media sosial atau kita mendaftarkan diri di situs apapun, itu biasanya menanyakan alamat email ya. Selain alamat kita yang rumah yang sebenarnya, juga menanyakan alamat email kita di mana gitu. Dan sebagian besar layanan website ya saat ini membutuhkan email penggunanya agar bisa melakukan aktivitas di website tersebut. Mulai dari situs media sosial, situs e-commerce, game online, situs forum, dan berbagai layanan lainnya mengharuskan pengguna mendaftarkan email. Berbagai layanan website tersebut membutuhkan verifikasi dari penggunanya, dan ini hanya bisa dilakukan bila pengguna memiliki alamat email yang valid atau yang jelas. Makanya kita kalau bisa punya satu email yang bagus, yang itu terus gitu ya, jangan gonta-ganti. Karena kalau gonta-ganti email kadang-kadang kita juga lupa password. Dan penting juga ini untuk email yang kita miliki agar aman dari para hacker-hacker, kita harus melakukan aktivasi untuk pengamanan 2 langkah atau mungkin pengamanan yang lain agar email kita ini benar-benar aman ya. Karena kalau enggak bisa juga loh dihack, dibobol orang. Email untuk media pemasaran. Sebagai marketing, pemasaran online saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan email, dan sebagian besar pebisnis online melakukan pemasaran melalui email untuk meningkatkan penjualan. Pemasaran melalui email merupakan salah satu pemasaran online yang paling tua, dan hingga saat ini email marketing masih termasuk jenis pemasaran online yang sangat efektif. Siapa tahu nanti ada yang jadi sales terus juga mau coba-coba ya, boleh ya. Kemudian ada jenis-jenis email, ada POP mail ya. POP itu adalah Post Office Protocol, jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari ISP yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Ini biasanya POP mail ini, misalnya saya kerja di Telkom ya. Nah, saya dikasih satu email misalnya bastomi@telkom.com misalnya seperti itu. Itu namanya POP mail atau Post Office Protocol. Kemudian yang kedua itu ada webmail. Pengertian webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. Nah, ini webmail berarti ada situs yang membuka layanan tersebut, dan ini biasanya gratis seperti Google Mail. Forward mail yang ketiga, pengertian forward mail adalah jenis layanan email yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya forward mail hanya digunakan oleh mereka yang sering berganti alamat email. Kalau kita jarang berganti ya nggak usah pakai forward mail. Satu aja cukup. Baiklah, demikian tadi penjelasan saya mengenai email, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya melalui WA saya di 082375499576. Sekali lagi saya pastikan bahwa email ini penting, setiap orang harus punya email, dan gunakan aktivasi atau juga keamanan 2 langkah agar aman dari hacker, ada orang-orang yang menyadap email kita. Akhirnya saya pamit, sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'afiratuh.